para suster, brother, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Rasa-rasanya belum terlambat kalau saya bersama dengan Bapak Uskup Frans, Bapak Uskup John, para pastor masih mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Kristus yang lahir di tengah-tengah kita sungguh-sungguh kita rasakan sebagai perwujudan janji bahwa Tuhan akan menyertai kita dari hari ke hari sampai pada kepenuhan waktu. Saya adalah adik kelas Bapak Uskup John, persis beliau di atas saya. Saya adalah kakak kelas dari Bapak Uskup Frans, dan semua pastor yang ada di sini adalah adik-adik saya di dalam iman. Saya bersyukur bahwa saya diundang untuk ikut mempersembahkan kepada Tuhan gereja yang bagus ini, yang kalau saya tidak salah baca namanya adalah Tongkonan Masalo Santa Familia Saapa Bayu Toraja. Betul ya? Gereja kecil yang sangat indah, dan kita semua tahu kita dapat sampai kepada Tuhan lewat keindahan. Keindahan dapat membawa kita kepada Tuhan yang menciptakan segala yang indah di dalam jagat raya ini. Dengan demikian tempat ziarah ini menjadi semakin lengkap. Saya mengucapkan provisiat kepada Yayasan saya kalau berdiri di hadapan umat begini jadi bergetar diri saya. Ada sebetulnya di sini harmoni semesta. Saya mendengar bahwa tempat ziarah ini masih akan dilengkapi dengan berbagai macam hal, sehingga semakin memudahkan umat untuk mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kemarin saya singgah di rumah Bapak Uskup John, dan Bapak Uskup John menceritakan dengan panjang lebar, sebetulnya tidak begitu panjang, bagaimana tempat ziarah ini bertumbuh. Dan sesudah mendengar cerita itu, saya berpikir sebetulnya yang paling paham mengenai pusat ziarah ini adalah beliau. Bukan hanya paling paham, tetapi beliau mempunyai pengalaman iman yang sangat mendalam, sehingga lahirlah tempat atau pusat ziarah ini. Tetapi saya tidak berani minta beliau untuk menyampaikan homili karena beliau senior saya, dan saya diperintah oleh junior saya ini. Maka demi ketaatan kepada sesama, saya menyampaikan renungan ini. Moga-moga bermakna. Kalau ingin kembali lagi mengingat apa yang menjadi sejarah dari tempat ziarah ini, silahkan nanti bertanya kepada Bapak Uskup John dan membaca dua tulisan beliau yang dimuat di dalam majalah keuskupan Koinonia dan dikhotbahkan pada waktu tempat ziarah ini diresmikan pada tanggal 3 Juli 2018. Tuhan menyelenggarakan sehingga gereja ini diresmikan persis pada hari raya
keluarga kudus Nazaret sesuai dengan nama tempat ziarah ini. Ketika saya merenungkan mengenai nama dari tempat ziarah ini, dan kemarin melihat tema KRK yang dilakukan di aula tempat ziarah ini, judulnya adalah Keluarga Jalan Menuju Kekudusan. Saya merasa diingatkan bahwa kita semua, siapapun kita, dalam fungsi pilihan hidup apapun kita mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan. Ini adalah ajaran gereja resmi. Ada 3 kata yang disebut, yang dipakai dengan maksud yang sama, yaitu bahwa kita semua murid-murid Yesus dipanggil menuju kesempurnaan kekudusan. Istilah pertama, menuju kesempurnaan kasih dan menuju kesempurnaan hidup Kristiani. 3 kata yang berbeda tetapi maksudnya sama. Dan berkeluarga adalah jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani itu. Saya ingin menggunakan satu istilah saja supaya tidak kesana kemari, yaitu kita semua dipanggil untuk menuju kesempurnaan kasih. Itulah yang dikatakan di dalam bacaan kedua tadi, kita diharapkan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kasih? Kalau saya bertanya kepada saudari-saudara sekalian, saya yakin jawabannya berbeda-beda. Tetapi menurut kitab suci, di dalam kitab suci kita yang berbahasa Indonesia, kata kasih itu sekurang-kurangnya ada 2 artinya. Arti yang pertama adalah kasih yang tidak terbatas. Dan itu adalah kasih Kristus, kasih ilahi. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada orang tuanya dalam bahasa yang berbeda. Yesus mengatakan begini, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Sepanjang hidupnya, Yesus mengasihi Bapanya sampai sehabis-habisnya. Dan kalau surat Yohanes yang tadi kita dengarkan mengajak kita untuk saling mengasihi, yang dipakai adalah kasih yang tak terbatas itu, yang kita tidak punya. Karena kepada manusia dikaruniakan kasih yang terbatas, bukan yang tak terbatas. Itulah yang kita ingat. Pasti kita semua tahu dalam percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus. Yesus bertanya sampai 3 kali. Pertanyaannya begini, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Itu kata yang dipakai oleh Yesus. Tetapi Simon tidak punya itu. Maka dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Antara pertanyaan dan jawaban tidak sambung." Maka Yesus mengulang lagi. Pertanyaan kedua masih sama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Simon tidak punya, maka dia menjawab dengan jawaban yang sama. "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas."
tidak sambung lagi antara pertanyaan dan jawaban. Nah, kalau begitu terus, kapan selesainya percakapan itu? Maka pada pertanyaan yang ketiga, Yesus menurunkan standarnya. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Nah, itu Simon punya. Maka dia menjawab dengan kata yang sama, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Percakapannya selesai karena pertanyaan dan jawabannya sama. Itulah kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kasih yang terbatas. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Kita semua seperti Petrus dipanggil untuk bertumbuh menuju kasih yang tak terbatas. Petrus yang kasihnya terbatas itu menyangkal Yesus. Petrus bertumbuh menuju kasih yang tanpa batas ketika dia membiarkan dirinya dibunuh sebagai martir. Itulah ketika kasihnya menjadi seperti kasih Kristus sendiri. Keluarga-keluarga Kristiani adalah jalan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu dari hari ke hari. Itulah sebabnya, maka pada tahun 2015 pada bulan Oktober, Paus Fransiskus mengangkat sepasang suami istri bersama-sama. Istrinya menjadi santa, suaminya menjadi santu, kedua-duanya bersama-sama menjadi orang kudus. Kalau seorang bapak sendiri atau seorang ibu sendiri yang menjadi santu dan santa, banyak. Tetapi untuk pertama kalinya, sepasang suami istri dinyatakan sebagai orang kudus, ya baru pertama kali itu di dalam sejarah gereja, untuk menegaskan bahwa keluarga Kristiani, perkawinan Kristiani Katolik adalah jalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kekudusan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu? Jadi ini saya bertanya sendiri, saya jawab sendiri. Jadi kalau ada yang mau membantu menjawab, silakan. Paus Fransiskus pada tahun 2018 menulis satu anjuran apostolik yang namanya bersukacita dan bergembira. Pada nomor 16, kebetulan saya ingat nomornya, Paus Fransiskus memberikan contoh yang sangat sederhana bagi kita semua untuk bertumbuh berjalan menuju kesempurnaan kasih. Yang dipakai sebagai contoh adalah seorang ibu. Tapi bapak-bapak atau suster-suster bisa mencari contoh sendiri. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja, dia ketemu dengan tetangganya. Mulailah mereka berbicara dengan sangat ramai gaduh. Sampai pada suatu saat, mereka tergoda untuk mulai bergosip. Gosip itu bicara jelek tentang orang lain. Tetapi ibu-ibu itu mengatakan begini, tidak, saya tidak mau bicara jelek tentang orang lain. Paus mengatakan satu langkah maju menuju kesucian. Pulang ke rumah sudah lelah, tetapi salah seorang putranya minta waktu untuk menyampaikan harapan-harapannya. Meski sudah lelah, ibu itu duduk mendengarkan dengan penuh perhatian putranya itu. Paus mengatakan satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian. Hari lain ibu itu merasa cemas, entah karena apa. Tetapi dia ingat
mengenai tempat ziarah ini, pasti beliau akan menulis silahkan berziarah ke Santa Familia Saapapaya Toraja. Sayangnya Paus belum tahu mengenai tempat ziarah ini. Kali lain lagi dia pergi keluar rumah. Ia berjumpa dengan seorang pengemis yang kelihatan sendirian, letih lesu. Ia dekati pengemis itu dan dia sapa dengan kata-kata yang bersahabat. Paus mengatakan satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kesucian. Saya yakin di hadapan para ibu dan bapak, di hadapan kita semua siapapun kita, tersedia sekian banyak kesempatan, sekian banyak langkah-langkah kecil, tangga-tangga kecil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian itu. Mengakhiri renungan ini, saya ingin menceritakan satu dongeng. Sebetulnya panggilan seperti ini adalah panggilan dasar umat manusia menjadi manusia sempurna. Di dalam gereja Katolik, iman Katolik namanya berubah. Panggilan menuju kesucian, kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani. Tetapi semua manusia, siapapun kita, dipanggil untuk menuju kesempurnaan. Dan cerita mengenai seorang yang ingin bertumbuh menuju kesempurnaan. Dunia begini, ada seorang yang merasa terpanggil ingin menjadi manusia sempurna. Ia mengembara, dan di dalam pengembaraan itu ia berubah-ubah menjadi seekor kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa terjadi. Kelinci itu mengembara mencari kesempurnaan, dan dalam perjalanan dia ketemu dengan 3 hewan lain: kera, berang-berang, dan serigala. Kera itu membawa pisang, berang-berang membawa ikan, serigala membawa mangkuk berisi air susu. Mereka mengembara bersama-sama. Dalam pengembaraan, keempat binatang itu bertemu dengan seorang peziarah yang kelihatannya sudah sangat senior, karena di dalam relief yang ada di Borobudur itu berdirinya bongkok dan memakai tongkat. Mereka berempat berhenti, satu persatu. Keempat binatang itu berkata begini. Yang paling depan kera membawa pisang. Dia berkata begini, Bapak kelihatan letih. Ini saya membawa pisang. Silahkan ambil pisang saya, makanlah, Bapak akan menjadi semakin segar. Pisang diambil, dimakan. Waktu itu karena masih bisa bahasa Indonesia, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia. Di belakangnya adalah berang-berang membawa ikan. Dia mengatakan begini, Bapak, kalau hanya pisang kurang berisi. Ini saya bawa ikan. Silakan ambil, silakan makan, Bapak akan lebih berolahraga. Ikan diambil, dimakan. Di belakangnya serigala membawa semangkuk susu. Dia katakan, Bapak kalau hanya pisang dan ikan nanti kesel. Ini saya membawa air susu. Ambil, minum, Bapak akan bisa melanjutkan peziarahan Bapak. Sampai kelinci jadi-jadian yang tidak membawa apa-apa. Ia berpikir sejenak, lalu berkata begini, Bapak, saya tidak seperti teman-teman saya tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Sudah ceritanya berhenti
atau sesederhana apapun. Ini tadi dongeng. Kita punya yang bukan dongeng, yaitu Yesus Kristus yang memberikan hidupnya untuk kita. Dan kenangan Yesus Kristus itulah yang setiap kali akan dirayakan di dalam gereja yang indah ini. Semoga tempat atau pusat ziarah ini menjadi tempat di mana para pengunjung sungguh-sungguh merasakan panggilan untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih itu, didukung oleh sarana dan prasarana yang indah, dan lewat keindahan itu dapat sampai kepada Tuhan yang menciptakan segala keindahan. Tuhan